Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari program Setia TV dalam podcast Harmoni Kopi. Saya sebagai host yaitu Ahmad Nasai dengan rekan saya Siti Aisyah, dan saya juga sebagai host pada program kali ini. Jadi sekarang kita lagi di rumah Anyaman by Rama, yang dimana kami mendatangi seorang narasumber yang merupakan sosok inspiratif, yaitu Kak Ratu Salwa dan juga Kak Yasir, yang mana mereka berdua adalah pemuda pelopor di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi gimana kabarnya Kak Ratu Salwa? Oke, untuk kabar pada hari ini ya, alhamdulillah baik dan luar biasa. Dan untuk Kak Muhammad Yasir bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Alhamdulillah. Jadi kita ke Kak Ratu Salwa dulu ya. Boleh tahu nggak sih latar pendidikan gitu? Jadi boleh diceritain? Oke ya, untuk latar belakang ya, untuk pendidikan. Aku tuh selepas SMP, setelah lulus SMP, aku masuk sekolah di SMA 1 Sungai Pandan. Nah, tapi waktu di kelas 2 tuh aku pindah sekolah. Nih, kenapa ya aku jadi pindah? Iya. Itu pasti ada alasannya. Iya, betul. Karena aku tuh orang yang termasuk bisa dibilang oleh guru, mungkin ya, guru, teman-teman itu sosok seorang anak yang nakal. Oke, aku dipandang anak yang nakal. Iya. Jadi orang tua aku tuh mungkin karena sering bermasalah, lalu aku tuh dipindah. Dipindahnya itu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terus di Berabai. Iya. Berarti sempat pindah nih, nggak satu rumah sama orang tua ya? Iya. Karena aku sekolahnya itu dimasukin ke pesantren di Barabai. Pesantren modern Darul Istiqamah boarding school. Jadi pesantrennya itu, aku kan waktu itu kelas 2 SMA. Iya. Jadi ngulang. Ngulang lagi ke kelas 1. Iya. Kayak perjalanannya itu ya pindah-pindah kan sekolah. Habis itu tuh di dalam sana itu kan kita diajarkan untuk per bulannya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Iya. Kami mondok. Walaupun di sana ada jurusannya. Di sana ada jurusannya IPA, agama, kayak sekolah modern, Iya. tapi mondok. Mondok. Tapi setelah aku perjalanan di sana, mungkin aku dicap lagi nih jadi santri yang nakal ya. Iya. Santri yang suka berulah-ulah. Terus aku pindah lagi. Pindahnya itu kembali ke kampung sendiri sekolahnya. Iya. Iya, khususnya di sekolahan MA Darussalam Pinanghabang. Jadi aku lulusan di MA Darussalam Pinanghabang. Itu ngulang lagi atau Enggak lanjut. lanjut Langsung ke kelas 12. iya. Jadi setelah itu aku dapat undangan nih dari kampus, yaitu Amayo ya, di daerah Yogyakarta. Aku dapat undangan. Oke, setelah itu sebenarnya aku mau pengen langsung usaha ya, kerja. Tapi karena memikirkan kata orang tua sayang untuk tidak diambil. Dan di situ waktu aku kuliah tuh perdebatan antara papa sama mama itu berdebat. Mamaku mendukung, Iya. papaku enggak. Dengan alasan apa itu boleh tahu Karena nggak sih, Kak? riwayatku anak yang nakal. Iya. Aku riwayat dengan sosok anak yang nakal. Jadi mamaku memperjuangkan aku tetap kuliah. Terus aku ke Jogja, dan aku kuliah di sana pun tidak selesai. Karena aku berulah lagi ya. Mungkin nama anak yang nakal nih. Iya. Sebelumnya mohon maaf nih, boleh tahu nggak sih sikap nakal gimana Nah, tuh iya. jadi sampai Kalau dalam bahasa Banjarnya wangal. Iya. Karena kadang kan kalau aku nih waktu di SMA tuh, karena kenapa dibilang anak yang nakal? Dulu waktu zaman aku tuh di SMA tuh nggak boleh ada yang pacaran, nggak seperti zaman sekarang ya. Dulu nggak boleh pacaran. Terus aku suka jalan-jalan kemana. Yang kedua waktu di pondok pesantren aku sering kabur. kenapa tuh Kak jadi sering kabur? Gitu. Kayak aku tuh bosan gitu, gimana gitu Gak kan. bisa dia makannya barengan. Kayaknya orangnya memang aktif gitu ya. Tapi memang teman-temanku juga yang memang kayak gitu. Frekuensi. Iya, Bertemu karena teman aku tuh lagi. sukanya orang yang kayak hal-hal baru gitu, kayak teman-teman. wow. Waktu itu ya, Suka waktu challenge zaman- gitu ya. Waktu umur belasan tahun. Jadi waktu aku di kuliah itu namanya kita anak perantau. Iya. Terus sendiri kan. Terus aku di Jogja itu berulah lagi itu dugem.
suatu tempat dugem. Wow. Gak expect loh. Nggak expect Agak loh. ngeri ya ini. Iya. Terus aku tuh ya dugem, Ha-ha. tapi orang tua aku nggak tahu. Tapi mungkin ada salah satu warga di desaku ini, anaknya juga kuliah di Jogja. Terus Satu. mungkin ketemu atau apa. Hmm. Terus dia yang nyebarin video dogemku ke satu kampung. Berarti kakaknya dulu Yalili ya, malam-malam. dulu ya teman-teman. Nah, dulu satu kampung pun melihat video aku. Dan aku makin dicap menjadi anak yang nakal. Oh. Dipandang sebelah mata. Aku memang dipandang sebelah mata. Picek kali matanya. Iya, mungkin. Jadi aku itu langsung disuruh pulang. Iya. Disuruh pulang udah nggak usah kuliah lagi. Langsung stop. Itu dalam berapa tahun kak? Sampai semester berapa gitu? Aku kemarin sempat 2 tahun. Oh berarti udah semester 4 ya? Iya. Itu alasan ikut dugem emang diajak Iya. kawan temen Apa gimana? kah atau gimana tuh? Memang Ya, karena aku mungkin nih teman-temanku ini kan ada aib ya. Jadi teman-temanku hampir 80% teman-teman perantauku tuh memang ke tempat itu. Lalu 80%. Kak Salwa terbawa arus. Padahal Iya. arus nggak bawa. Iya itu. Karena ada riwayat ini kan, jadi kita terbawa gitu. Mm-mm. Tapi setelah itu aku balik ke sini, terus berhenti kuliah. Nah, awal-awal itu pas dengar orang tua itu, aku langsung down. Ya aku gak mau ngapa-ngapain. Tapi kayak merasa bersalah Salah, nggak sih iya. kak? Iya bersalah, iya. Karena penyesalan itu, Datangnya Di selalu di akhir, akhir, di betul akhir. teman-teman. terus aku memilih menikah muda di umur 20 tahun. Memilih di menikah muda. Jadi aku menikah sama suamiku. Dan setelah itu aku karena mempunyai kebiasaan menganyam, lalu aku langsung cebur ke menganyam. Itu latar belakang pendidikanku tuh loncat-loncat itu pindah-pindah. Iya. Dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, teman-teman. Itu dulu. Karena memang ada Berarti riwayat banyak gosip gitu juga. ya kak. Banyak. Oh. Dia punya masa sisi gelap di Iya. waktu itu. Sangat labil sih waktu remaja ya. Ya, terus Alasan nikah muda tuh kenapa Iya, nih apa ya, kak? Kak? Agak Alasan. sensitif ya mungkin. untuk alasan menikah muda ya. Karena aku gini ya, mungkin nih karena masih pemikiran kurang dewasa mungkin kemarin. Tapi aku memikir nih, nanti aku kalau sudah menikah, mungkin aku kemana aja ini nggak dikekang sama orang Iya. tua. Ngerasa bebas lah ya. Oh iya. Nah, waktu itu kan menikah muda. Jadi pas menikah itu hamil kan? Iya. Ya, hamil, terus punya anak. Nah, di situ semuanya sangat berubah drastis. Oh. Perkiraan kita menikah itu anak ya Bakalan kan? Iya. lulus Iya. gitu ya kak? Nanti setelah punya anak itu akan berubah. Jadi ini deh bisa diambil beberapa pelajaran dari proses perjalanannya Kak Ratu Salwa. Iya. Kemudian kita bisa ke Kak Yasir Iya. nih. Bagaimana riwayat pendidikan sendiri dari Kak Muhammad Yasir? Izin menceritakan latar belakang saya. Saya di sini kan ikut nenek dari umur 3 tahun karena ada Problem masalah, gitu lah ya. problem. Berarti emang aslinya bukan orang sini ya kak? Kalau kelahiran di Banjarmasin. Oh Banjarmasin. Dan pas umur 3 tahun mama kerja jadi TKW dan Oke. terus umur 3 tahun ikut nenek di Amuntai dan sekolah dari TK sampai kuliah. Ketemu mama lagi nggak untuk sekarang? Ada Oh. sekarang mama di Martapura Oh, ya. Itu dulu TKW-nya ke negara mana tuh mama? ke Mekah. Oh, Oh, Dan setelah itu dari TK sekolah sampai kuliah. Itu sebelum kuliah sempat daftar abdi negara dulu. oh abdi negara. Tidak ingin kuliah kan karena nggak ada rezekinya, baru kuliah dan melanjutkan kayak prestasi semacam ikut kegiatan taekwondo dan organisasi lainnya. Mungkin apakah ada lagi ditanyakan? prestasi kali ya. Jadi Langsung masuk ke ranah prestasi ya mungkin. ya, Oke, baik. Kalau di prestasi, alhamdulillah di taekwondo pernah juara 3 di
Kalsel. Berarti beliau ini memang seorang atlet gitu Iya. ya. Keren sekali. Dan pemuda pelopor mungkin tahun 2024 ini aja juara 2 tingkat Kalimantan Selatan. Oh, provinsi. Provinsi. Wow, keren sekali. Sama inspirasi ya guys. Izin organisasi juga. Iya, Kak? boleh, boleh. Ya. Izin spill organisasi ya. Kalau di kampus PIKM Muda Jaya dan di kabupaten pemuda pelopor serta pengurus Taekwondo Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kalau di desa yaitu organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat sama jadi sekretaris warga lokal. Kalau istilah itu BUMDes dan BUMDes. pengelola wisata. Oh. Banyak ya. Itu dalam waktu yang sama apa gimana dalam mengikuti organisasi itu? Dibagi-bagi waktu. Gimana tuh cara baginya, kan ini Iya, kan kebetulan banyak banyak banget. banget nih. Misal kalau ke dabbling kita pilih yang mana diprioritaskan. Oh iya. Pernah malas mandi nggak sih sebelum pergi ke organisasi? Enggak, kan harus mandi dulu. Udah pede kan kalau nggak mandi. Enggak, maksudnya tuh kayak ini jam segini nanti ketemu ya rapat. Nggak bisa lah, sibuk lah, sakit. Padahal malas mandi aja. Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti Kak Yasir ini memang orang yang rajin ya rajin dan tekun juga. Dan sampai- tidak mencari alasan. bukan kayak kamu kali. Baik, kita ke Kak Ratu Salwa. Ada prestasi yang selama ini Kakak dapatkan, boleh di-spill nih ke teman-teman. Oke, untuk prestasi ya dari dulu nih sebelum sampai sekarang. Dulu prestasi aku pernah menang juara di dinas lingkungan, yaitu kostum dari limbah kulit jagung. Berarti dibikin apa tuh Kak? Kostum. Gaun? Ya, gaun. Oh, wow. Luar biasa. Itu di tahun 2019. Di tahun 2020. 5 tahun yang lalu ya? Iya. Di tahun 2020 pun itu masih di dinas lingkungan, itu baju dari bahan plastik gaun. Juara juga. Dan yang terakhir kemarin itu waktu Hari Santri ya, di 2020 juga itu membuat gaun dari limbah daun pisang kering. Daun. Memang di segi kayak kreatif di kerajinan dari limbah. Iya. Terus lanjut lagi setelah menikah. Setelah menikah itu mengikuti pasangan muda di tingkat provinsi 2024. Sama suami tuh Kak? Iya. Oh. Di sana kami ditanyai tentang mengurus anak, usaha dan berkeluarga. Dan lanjut lagi kemarin itu ya sama seperti Kak Yasir juga ya. Kami mengikuti pemuda pelopor tingkat provinsi, tapi kami bidang-bidang. Asalnya di sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Alhamdulillah mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi. Keren sekali. Untuk di tingkat provinsi tadi kan juara 1 ya Kak. Jadi boleh diceritain nggak gimana prosesnya? Iya. Gimana tuh, kan pasti butuh energi yang cukup besar ya. Iya. Boleh diceritain Kak? Oke, untuk sebelum ke pemuda pelopor kan, untuk pemuda pelopor ini kemarin itu nggak ada niat untuk masuk, tapi karena dorongan seorang kakak tertua, dia itu kan umurnya udah lebih 30, karena dia tidak bisa, lalu mendorong ke aku. Iya. Tapi untuk motivasi nih, untuk motivasi terbesar nih dalam pemuda pelopor ini yaitu adalah orang tua. Orang tua. Dan kenapa nih di bidang SDA? Kenapa di lingkungan dan pariwisata? Nah, karena skill aku di kerajinan, karena aku mengangkat di eceng gondok. Dibuat menjadi kerajinan, menjadi yang awalnya eceng gondok dianggap gulma nih. Iya. Gulma. Terus aku menyulapnya menjadi uang, hal yang bernilai. Keren banget. Terus untuk prosesnya itu awalnya nih ada pertentangan dengan suami juga. Awalnya suami tidak mendukung karena mungkin takutnya nih ya, sesibuknya mempersiapkan untuk pemuda pelopor, anak nih gak diperhatikan lagi, Nggak keurus gitu. Iya, itu awalnya yang tidak mendukung. Tapi karena niat, keyakinan, dan usaha itu pasti akan membuahkan hasil. Betul. Jadi kemarin itu mantapkan hati, aku bisa membagi waktu, menyiapkan pemuda pelopor, aku bisa kasih perhatian ke keluarga, itu harus yakin.
Iya, kita pegang pendirian kita itu. Aku kewajiban sebagai ibu, sebagai istri. Iya. Jadi aku harus memegang, tidak terpengaruh oleh pemuda pelopor. Gitu. Yang pastinya kita tahu bahwa berhasilnya Kak Ratu Salwa tidak pernah lepas dari yang namanya doa. Benar nggak Ratu Salwa? Iya. Doa orang tua, Doa suami, keluarga, teman-teman juga. Berarti keluarga cukup sangat mendukung ya Iya. Kak Ratu Salwa. Untuk tema yang diambil tadi kan eceng gondok. Gondok. Itu Belum, berarti ada filosofi dong tentang kenapa mungkin memilih ada eceng gondok gitu Kak. ada hal yang memotivasi kenapa sih jadi ngambil tentang eceng gondok ini? Iya. Oke. Motivasinya kenapa mengambil eceng gondok? Pertama tadi kan orang tua. Karena yang pertama kali basic yang bisa menganyam tentang eceng gondok Ini ini dari orang. orang tua. Turun temurun berarti? Apa emang dari nenek mungkin? Enggak, dari orang tua. Dari memang. orang tua memang. Iya, dari orang tua. Karena motivasinya itu ya pertama. Kenapa orang tua? Dulu waktu orang tua itu bisa di tahun 2010 itu aku masih kecil ya, masih anak-anak mungkin 9 tahun, masih umur 9 tahun. Aku tuh ngeliat orang tua nganyam dan lainnya. Dan makin kesini eceng gondok tuh kan di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu Banyak banget. sangat banyak tumbuh. Kenapa? Nah, ada alasannya. Kenapa? Karena Kabupaten Hulu Sungai Utara itu dataran rendah. 80% dari Kalimantan Hulu Sungai Utara itu air, dataran rawa. rendah. Iya. Dan eceng gondok ini 95% lebih cepat pertumbuhannya dari orang Jawa. Kalau di Kalimantan Hulu Sungai Utara. Pantes dianggap hama ya dalam ilmu sains. Dan kenapa dia makin cepat tumbuh? Itu dikarenakan airnya yang sangat tercemar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang buang Iya. sampah sembarangan guys. Nah, itu karena air tercemar. Jadi awalnya kan pada umumnya eceng gondok itu 50 hari baru tumbuh besar. Iya. Kalau di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu tumbuhnya 20 sampai 25 hari. Oh, lebih cepat. Lebih cepat ya Kak. Karena air yang tercemar. Nah, jadi kenapa jadi meneruskan nih? Meneruskan karena orang tua sudah tua. Kalau kita yang muda nih, kita yang muda tidak meneruskan, siapa lagi? Ya, Itu betul banget nih motivasinya. teman-teman. Kita muda, kita harus melestarikan karena untuk kerajinan itu adalah kebudayaan lokal. Betul sekali. Kreativitas dari warga kita sendiri. Nah, terus habis itu kan ini eceng gondok nih kita udah mempunyai ide untuk menjadikan kerajinan. Iya. Nah, limbah yang banyak, kerajinan. Di kita yang muda itu niat ya. Iya, itu Berawal tadi dari niat ya Kak. ya. Kalau kita niat kita ini udah mantap. Oke, kita bisa cebur ke bisnis mungkin ya untuk wirausaha selanjutnya. Tapi kita berfokus di eceng gondok ini tadi ya. Iya. Jadi eceng gondok ini karena aku melihat di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu banyak dan juga pengrajinnya sedikit. Dan 85% pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengrajin eceng gondok itu adalah lansia. Iya. Lansia. Nah, makanya termotivasi dari itu. Kita muda, kita harus melestarikan ini di kabupaten kita sendiri. Begitu. Kepengen gak sih Kak Aisyah juga belajar buat Kepengen sih Bikin nanti itu. kita belajar ya Kak ya. selain eceng gondok mungkin ini buatan kakak juga apa gimana? Untuk selain eceng gondok ada kerajinan purun. Oh, purun. Ya. Tapi untuk aku sih keunggulannya di Bairama ini itu di eceng gondok. Iya, eceng gondok. Iya. Iya. Untuk perjalanan di lomba provinsi itu bisa diceritain nggak sih Kak? Soalnya kita juga kepo banget nih gimana perjalanannya sampai juara 1 loh teman-teman. Kayak Iya, untuk- kenapa sih jadi kakak yang terpilih menang Iya. gitu loh? Oke. Untuk itu ya, untuk yang perjalanannya itu sih awalnya nih, perjalanannya itu mengambil di SDA. Karena aku yakin SDA ini penting nih untuk masyarakat, untuk manusia nih. Karena SDM ini kalau kita olah gitu kan, dengan aku memaparkan waktu di provinsi itu tuh apa yang kita punya. Iya. Kita kerja kita nyata kita tuh apa? Iya.
Karena salah satu juri menanyakan sejauh mana dan seberapa nyatanya kepeloporan kita ini. Iya, sejauh mana sudah aku nih mempelopori eceng gondok. Iya. Karena aku mengambil di bidang SDA ya, Iya. lingkungan. Apa dampak positif dan negatifnya tentang SDA ini? Terus dan aku jelaskan kan, dampak positifnya itu mengurangi mengurangi orang bilang orang Banjar tuh yang pampan. Oh iya, Pampan sungai. Tersumbat. Iya, orang Banjar biasanya bilang Pampan. pampan. Oh, kurang tahu ya. Nah, terus juga menjaga habitat hewan di Ekosistem Iya. di air. Oh iya. Karena kita tahu guys, bahwasanya goma atau eceng gondok itu adalah hama bagi ekosistem di rawa. Nah, untuk dampak positifnya itu juga kan eceng gondok ini karena negatif nih. Iya. Tadi udah positif ke negatif lagi. Oh. Negatifnya itu tadi kalau kebanyakan jadi racun juga untuk di air eceng gondok ini karena kebanyakan. Nah, tapi kalau semuanya kita panen Iya. eceng gondok itu akan merusak ekosistem juga. Yang lain dan juga. Jadi cara solusi kita nih, bagaimana solusi kita agar terjaga itu semuanya dan negatif dan positifnya seimbang. Betul. Nah, jadi untuk yang eceng gondok besar itu kita ambil, kita panen, dan yang kecilnya biarkan tumbuh di air untuk menetralisir kadar air di dalam sungai, Oh, betul. untuk di rawa Betul. dan lain-lain. Jadi aku menjelaskan apa yang aku ketahui dan sejauh mana aku sudah mempelajarinya. Nah, walaupun alhamdulillah di sana juga ketemu orang-orang yang luar biasa ya, dari Tanah Bumbu, dari Banjarbaru, Banjarmasin, itu banyak. Ada nggak Kak salah satunya kayak mengangkat tema lain gitu? Atau Ada. tema yang sama gitu. Untuk di provinsi nggak ada sih mengangkat nggak ada. tema. Di SDA-nya itu untuk di eceng gondok. Nah, kemarin itu habis di provinsi kan, juara 1, kemarin itu lanjut Lanjut guys. ke nasional. Wow, keren banget. Ya, Habis untuk ke nasionalnya kan, tapi sebelum ke nasional tuh ada perjalanannya lagi nih. Boleh diceritain Ada struggle-nya ya, Kak? Iya. Iya, kita itu tidak langsung ke nasional habis menang juara 1 di provinsi nih, Kalimantan Selatan. Udah besoknya langsung lanjut enggak. Tapi kita ada tahap lagi. Kita Proses. buat proposal lagi, dikirim ke pusat lagi. Habis ke pusat baru kita di pack pending. Pack pending itu penilaian lapangan dari kementerian. Makanya kemarin tanggal 2 September itu pack pending di sini dari Kementerian Republik Indonesia. Iya. Jadi hasil pack pending kemarin apa tuh, Kak? Untuk hasilnya itu, alhamdulillah lanjut ke nasional. Untuk temanya sama juga nih, yang dibawa SDA juga. Iya, tetap SDA-nya juga. Tapi kalau yang di nasional nih, pengalaman di nasional ya, untuk pengalaman di nasional tuh lebih ketat lagi nih. Lebih banyak persaingannya. Persaingannya itu di ini, karena semua provinsi di Indonesia. 34 provinsi. Betul. Kalau di bidang aku di SDA ya, itu kemarin pesertanya di 17 orang. 17 orang dari beberapa provinsi ya. Jadi kemarin itu ada 3 orang yang membawakan sama tentang eceng gondok dengan inovasi masing-masing. Iya. Jadi nggak cuma ke Ratu Sawah gitu loh. Iya. Tapi di situ kita harus harus bagaimana kita tampil beda dari mereka. Iya, lebih Betul. menonjol gitu. Bulan. Iya. Bulannya gitu. Untuk Karatu Sawah jadi membawakan dengan beda nih kan. Apa sih keunikan Karatu Sawah Sawah sendiri. tersendiri? Ya, untuk keunikannya itu aku mempunyai motif yang sudah aku hak patenkan. Oh, hak paten. Ya, untuk hak paten itu kan kita yang buat. Iya. Di Indonesia di bagian lain tidak ada. Iya. Cuma ada di sini di desa kita. Keren banget. Oke. Terus habis itu kan aku menceritakan nih, ada satu juga yang keunikan aku. Kalau pengrajin lain itu menggunakan pewarna, menggunakan cat. Oh, cat. Kalau Karatu Sawah Kalau untuk aku menggunakan pewarna alami dengan fermentasi eceng gondok. Oh.
itu menghasilkan beberapa warna tuh Kak. Iya, Eceng gondok menghasilkan warna, Kak. iya warna alami. Baru tahu loh, guys. Iya, itu sudah kami teliti juga bagaimana dosisnya, bagaimana untuk proses dan penjemuran dan lainnya. Ada bahayanya nggak sih, Kak? Untuk bahaya ya, untuk bahaya tuh minim bahaya ya. Oh, Soalnya eceng gondok yang sudah kering, kita masukkan ke dalam bak yang berisi air, terus kita masukkan dengan daun ketapang pewarnaannya. Ditunggu iya. sampai 15 hari, 7 hari tergantung kita mau semana warnanya. Merah ya, Kak, warnanya, Kak? Warnanya coklat. Oh, coklat. Coklat ya. Nah, pastinya kalian semua juga penasaran kan, apa sih desain yang dihak patenkan oleh Kak Ratu Salwa sendiri? Boleh di-spill nggak nih, Kak? Oke, boleh. Ini Tuh, guys. Oh iya, ini ada juga motif ininya. cengkerek. Oh, apa namanya, Kak? Cengkerek. Oh, Cengkerek, beda-beda guys. nih. Iya. Kalau ini Kak, Kalau yang ini warna alami ya. Kalau ini pakai pewarna alami. Warna coklat alami. Jadi estetik kan ini. Iya. ini. betul. Dengan pewarnaan perendaman daun ketapang. Kalau untuk warna segini di 8 hari. Oh, 8 hari. 8 hari untuk warna. Kalau kita menggunakan warna cat itu kan nanti dia tergesek-gesek tuh terkoyak. Jadi kurang Iya, bagus. kurang bagus. Nah, Untuk kalau pewarnaan alam ini awet juga nggak sih Kak? Awet nggak sih, Kak? lebih awet yang ini. Karena meresap ya. Iya, karena diresapi oleh daun ketapang. Gitu. Ini Kakak juga bikin backpack ya, Kak, nih? Iya. Oh, ini motif cengkerek. Cengkerek itu kayak ada filosofinya tuh kan. Ini nih di tengah baling-baling. Pernah Oh, lihat itu. baling-baling nggak? Oh iya, pernah. Oh iya Di ya. tengah baling-baling yang diartikan itu sebagai titik utama dari anyaman. Oh, titik utama. Filosofi. Iya, filosofinya. Karena ini di titik utama itu sebagai kita nih. Kita ini sumber utamanya dari SDA mungkin ya. Nah, kita satukan, maksudnya ini disatukan ke masyarakat. Nih, makanya berhubung ke yang lain. Keren banget satu sama filosofinya. lainnya. Ini untuk produknya. Bagus, guys. Coba lihat. Ini merupakan produk yang Kak Salwa buat sendiri ya, Iya. teman-teman. Ini salah satu keunikan beda dari yang lain. Apa kemarin udah ditetapkan, Kak, hak patennya? Udah. Dari Ada dinas, merek. ada mereknya sudah. Oh, Iya, ada Wow. Untuk brandnya udah di Haki ya. mungkin kalian ada yang tertarik mungkin? Nanti di bawah ini akan di-spill gitu sosial medianya Kak Ratu Salwa. Kalau teman-teman ada yang tertarik mau beli bisa hubungi. Bagus banget, guys, kualitas premium. Iya. Saya satu. Oh, ini masuk laptop loh. Oh, laptop muat. Muat. Memang ukurin kemarin. Karena kami menerima pemesanan sesuai request si pemesan. Oh, iya. Oh, berarti Mau sesuai bentuk, mau motif kayak gimana? custom ya, sesuai Kak, custom. Iya. Oh, keren Itu banget. salah satu kelebihan dari kami juga menerima sesuai dengan Kita minta cari permintaan. motif kodak loncat. Keren banget Keren nih, banget. teman-teman. Oke, mungkin udah kali ya. Boleh, kita lanjut ke Kak Yasir. Sir, iya. Boleh. Untuk Kak Yasir bisa diceritain nggak perjalanan sampai bisa lomba ya ke provinsi gitu, perjalanannya di Pemuda Pelopor, bisa diceritain ke teman-teman? Boleh. Sebelum mengikuti Pemuda Pelopor, sebelumnya kami di desa mempunyai semacam perkumpulan atau organisasi pusat layanan teknologi desa, dan di mana di situ perkumpulannya ada masyarakat serta mekanik-mekanik desa tentang pembuatan seperti mesin-mesin. Oh, Sebelum Pemuda Pelopor, kami bersama tim pernah mengikuti kejuaraan apa itu singkatannya itu IGA, juara provinsi 3 tahun berturut-turut. keren banget. Dan mengikuti Pemuda Pelopor sebelumnya itu tidak tahu nih informasi dari mana. Terus ada om saya kan sebagai kepala desa di desa tersebut dan nih menginformasikan kepada saya nih ada lomba Pemuda Pelopor. Dan terus saya baca ada berapa bidang, 5 bidang ya. Nah, dan di situ ada inovasi teknologi. Dan menurut saya pas dan saya mencoba daftar dan memasukkan judul kapal penghancur gulma. Balance lah. Iya. Iya.
Nah, yang mana kapal itu berfungsi untuk membuka lahan di pertanian tempat kami kan di lahan tempat kami tertutupi ini Tersumbat ya. ya eceng gondok kan. Jadi karena mayoritas masyarakat di sana kalau musim kering bertani, sedangkan air naik itu sebagai nelayan, jadi terhambat pencariannya. Nah, jadi solusi kami sebagai pusat layanan teknologi menciptakan kapal penghancur gulma tersebut. Terlaksana Kak? Terlaksana. Luar biasa. Dan alhamdulillah setelah itu mengikuti perlombaan ke provinsi dan menghasilkan juara 2. Oh, berarti itu bagian teknik mesin juga kali ya? Iya, mesin. Semacam kayak tongkang gitu. Ya, Tongkang. kayak kapal tongkang. Berarti itu berawal dari Om gitu ya Kak? Iya, untuk informasinya. Sebenarnya kita penasaran juga, kok bisa gitu loh Kak Ratu Sawa bisa kenal juga dengan Kak Muhammad Yasin? Iya, boleh diceritain gak sih? Kemarin itu kan kenalnya juga pas seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten. Di seleksi Kami gitu. kenalnya waktu ketemu dan kenal itu waktu diseleksi di kabupaten. Berarti ada perwakilan laki-laki sama perempuan gitu Kakak? Kemarin itu perwakilan per bidang. Iya. Karena ada 5 bidang kan, pendidikan, bidang seni budaya, inovasi teknologi, terus pangan, sama SDA. Kirain teman dari kecil, bukan ya? Bukan. Baru kenal seleksi. Biaya komunitas kapal. Biaya. Untuk biaya tuh gimana Kak? Apa disediain? Kemarin kan kami terkendala biaya dan terus konsultasi dulu nih sama pemerintah atau aparat desa. Ya, untuk pembikinan tersebut dibantu dengan dana desa dan memakan biaya sekitar 60 sampai 100 juta. Wow. Beratnya didukung juga oleh masyarakat desa yang lainnya, luar biasa. Karena kan di desa kami punya itu layanan teknologi kan, organisasi yang mana sudah juara tadi 3 tahun berturut-turut sebelum mengikuti pemuda pelopor. Bentuk pelayanannya itu gimana sih Kak? Kalau kayak semacam misal ada lomba teknologi itu kan kami rapat di desa, terus ini ada mekanik nih menyarankan kita bikin kayak kemarin tuh bikin mesin penghancur bawang. Mesin penghancur bawang. Berarti itu dibuat sendiri? Dibuat. Nah, lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kakak-kakaknya nih, kegiatannya sekarang nih apa ya? Kalau boleh tahu. Kesibukan sehari-hari sih Kak. Dari saya ya boleh. Kalau dari saya untuk kesibukannya pertama yaitu kuliah, terus ikut kegiatan organisasi serta olahraga. Dan pengelola BUMDes juga di desa. Sibuk banget ya Kak. Jadi gimana sih ngatur waktunya tuh supaya bisa terhandle gitu? Kalau untuk mengatur waktu ya itu tadi sudah saya jelaskan kan, saya pilih salah satu kan yang mana diprioritaskan itu, yang mana yang lebih penting itu dulu diutamakan. Berarti yang lainnya tuh ibaratnya tuh ini kurang penting jadi yang ini dulu. Kalau Kak Ratu Salwa kesibukan sehari-hari apa? Iya, untuk aku ya kesibukan sehari-hari yang pertama sih jadi ibu rumah tangga dulu ya. Jadi kewajiban ya. Yang kedua itu karena aku nih sekalian owner sekaligus pengrajin ya, otomatis menganyam juga ya, dan sekalian menjahit. Nah, dan itu kadang mengisi acara-acara seperti pelatihan, jadi narasumber untuk kesehariannya. Karena aku atur misalnya hari ini di sini nih, jadi agar untuk pekerjaan rumah tangga sama kegiatan di luar terganggu gitu ya Kak? Menjadi owner juga nih nggak terganggu gitu untuk kegiatan berarti memang sudah ada jadwal-jadwalnya ya, untuk kita bagi gitu. Dan jangan lupa walaupun padat nih jadwal, jangan lupa beristirahat. Karena kesehatan itu penting banget guys. Pastinya kita juga penasaran siapa sih sosok inspiratif yang membuat kakak-kakak ini bisa termotivasi gitu untuk berkembang, kalau boleh tahu. Dari Kak Sawa mungkin? Kalau untuk aku ya, untuk sosok inspiratifnya tadi, yang pertama itu orang tua. Orang tua. Kalau aku sih ada orang tua. Yang kedua itu adalah kakak tertua aku, yang bernama Siti Norsehat. Yang mana mereka selalu memotivasi aku, mendorong untuk berkembang ke depannya, jangan di situ-situ aja. Dan untuk
sosok inspiratif itu aku pengen mematahkan kata-kata masyarakat dan teman-teman yang memandang sebelah mata. Iya. Dengan kita membuktikan itu dengan hal-hal yang positif ke Betul depannya. sekali. Untuk motivasi saya itu ada dua. Pertama kan orang tua, karena saya terlahir bukan dari keluarga yang kaya ya. Nah, jadi saya ini termotivasi untuk berkembang dan harus sukses. Nah, dan yang kedua itu dari artis, yaitu Raffi Ahmad, yang mana prosesnya itu dari nol sampai sekaya sekarang, seperti itu. Kemudian bisa dikasih nih motivasi untuk para teman-teman sama para penonton supaya bisa terus berkembang, jangan ngestek di zona nyamannya. Bisa dikasih sarannya, Kak? Kalau dari saya, teruslah mencoba hal-hal baru. Kita kan tidak tahu ke depannya kita bagaimana dan perkembangan kita seperti apa. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Oke, untuk aku nih, untuk saran-saran di luar sana untuk para pemuda dan mau kakak-kakak, mau adik-adik, untuk saranku tuh, mau seburuk apapun masa lalu, mau segelap apapun masa lalu yang berlalu itu ya, yang dulu-dulu, ayo kita tetap berkembang. Buktikan kepada orang-orang yang pernah memandang kita itu ya sebelah mata, kita di kedepannya akan bisa sukses. Dan jangan lupa juga doa sama usaha. Untuk dibarengi ya, Kak. Harus dibareng-barengin. Karena tanpa doa dan usaha, walaupun cuma niat aja nih ya, niat aja mau berubah mau sukses itu tidak ada apa-apanya. Dan sarannya lagi untuk para pemuda, jangan di sini-sini aja di tahap ini. Soalnya kan kalau di sini-sini aja di tempat gitu, kalian tidak akan berkembang. Kita boleh mengikuti zaman, boleh mencoba hal-hal baru, tapi di hal positif lah. Kalau zaman sekarang kan zaman canggih nih ya, kita harus selalu mengambil hal-hal positifnya. Oke, itu aja sih saran dari aku. Tapi aku juga terima kasih nih kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan semua yang telah mendukung, telah support kami ya. Sampai ke titik saat ini nih, bukan hanya keluarga, juga pemerintah daerah mau pemerintah desa pun juga sudah mendukung dan masyarakat lainnya yang mendukung. Semoga kedepannya kepemudaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa makin maju dan berkembang. Amin. Amin semuanya. Untuk produknya nanti bisa dipromosikan di sini loh, Kak. Boleh? Untuk produknya ya. Mereknya ini guys. Bagus. Oke, baik untuk teman-teman atau adik-adik, kakak, dan para ibu-ibu yang lihat podcast ini ya. Kalau kalian mau penasaran nih, mau tahu nih produk eceng gondok Bayi Rama itu gimana, apa keunikannya, bisa langsung datang aja ke Rumah Anyaman Bayi Rama di Desa Tapus Dalam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Jadi ada berbagai macam-macam kerajinan. Ada urun, tidak hanya di eceng gondok ya, ada paikat dan lainnya. Jadi kalau mau penasaran, mau belajar, bisa datang langsung ke sini. Luar biasa sekali, kita telah mendengarkan beberapa cerita pengalaman dari kedua narasumber kita yang begitu inspiratif. Semoga dengan adanya podcast ini, para penonton bisa dapat termotivasi dengan para dua narasumber, bahwasanya kita belajar dalam hidup, teruslah berkreasi, jangan pernah takut untuk gagal. Untuk teman-teman juga, jangan lupa terus pantengin podcast-podcast lainnya dari Setia TV Amuntai. Saya Siti Aisyah, dan rekan saya Ahmad Nasai. Kami berdua izin pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.